Wah, waalaikumsalam. Ini lagi nyoba-nyoba nih. Ini nggak bisa ini ya, Mas Agus. Baru coba. Kenapa nggak dihubungi saya, Mas Agus? Ini nggak bisa masukin orang. Ini lagi latihan ini, lagi cari-cari tahu. Masukkan teks. Latihan ngomong sendiri sampai pagi. Coba bisa masuk enggak? Itu ada linknya. Ah, kalau kalau ngomong udah pinter, Bang Mumang. Ini masalahnya, ini yang ini bisa masukin orang nggak diskusi seperti biasa? Kan itu mau tahu. Kota StreamYard nggak bisa, udah banyak kali. Tapi pakai ini keren ya, lebih putih. Itu link untuk lihat YouTube, Bang. Oh, gitu. Kirain bisa. Jadi pakai ini nggak bisa kayak StreamYard, Bang Agus. Ngaco nih Bang Aris. Kirain bisa kayak StreamYard. Pasti tadi lihat live saya ya, betul. Oh, kok cuma buat live sendiri ngapain? Kirain bisa lah. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan sahabat semua. Ada Mas Agus Wicaksono dan Bang YouTuber Mumang. Silakan naik dari tetangga sebelah. Cek. 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 Oh, bisa. Ya udah, ngomong aja sendiri sampai pagi biar lancar. Kok ngomong kan saya sudah lancar, Bang Murdan. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Bang Haji. Ya, terima kasih.
Malam tambah tampan Bang Aris pakai Prisma, benar. Jadi putih sekali ya. Ya jangan lupa ya like, komen, dan share-nya. Share sebanyak mungkin ya. Berhubung nggak bisa StreamYard, yang ngoceh-ngoceh aja sendiri ya. Ya, betul betul. Malah tambah tampan Bang Arif, putih kayak cat tembok. Iya, putih sekali. Ya, silakan ditanya-tanya. Umur saya sekarang kebetulan 34 ya. Iya, luar biasa putihnya. Wah, sepantaran saya, Kang. Bener, kita kan beda setahun. Ya, untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Aris KC Official dimanapun kalian berada ya. Itu foto thumbnailnya itu saya sedang berada di stadion ya. Di Kota Janto. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wah, banyak juga yang nonton ini. Iya, sudah habis kota StreamYard-nya. Sudah berapa kali saya Sudah berapa akun? Sudah 5 akun yang terpakai. Nggak dapat cari restreamnya, Mas Agus. Ya nggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol santun aja ya, silaturahmi bermedia sosial. Ya karena dalam kita bermedia sosial ini banyak sekali hal-hal yang harus kita ini ya, agar tidak salah jalan. Ya kalau salah jalan nanti tersesat, suka jalan-jalan. Bukan begitu Mas Agus Wicaksono? Apalagi kalau sampai tersesat di rumahnya tetangga atau di rumahnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh. Oh. Ya silakan bertanya ya.
Ya, jika ada orang yang berkata buruk tentang dirimu, sebaiknya engkau tidak usah galau, karena sebetulnya orang itu sedang menjelaskan bahwa dirinya itu adalah yang seperti yang dia katakan, ya, seperti itu. Ya, tidak akan ada masalah jika kamu sendirian dan berbeda jalan dengan orang lain. Ingat, elang saja berburu sendirian, bukan beramai-ramai, ya. Betul. Putih sekali. Live saya barusan kena klaim langsung hapus. Lagian hidupin musik. Kan udah saya bilang jangan hidupin musik. Iya bang, siap. Ya, ada Arjun. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses. Kesuksesan dengan kehidupan ekonomi dan sosial seorang individu. Definisi sukses itu secara ekonomi adalah peningkatan strata sosial yang dapat memenuhi kepuasan pribadi seseorang. Nah, tidak ada salahnya jika ingin mengejar kesuksesan secara ekonomi karena hal itu akan membawa pertolongan dalam kehidupan kita. Ya, seorang guru spiritual mengatakan sukses adalah ekspansi berkelanjutan akan kebahagiaan dan realisasi yang progresif dari tujuan berharga. Iya. Ya, jangan lupa ngopi, betul Wong Edan. Oh, astagfirullahaladzim, ngantuk kali.
Mana lainnya bang pada hilang. Mungkin karena saya nggak ngoceh-ngoceh, orang nggak nonton. Wong Edan. Ya, sukses pastinya sudah pasti menjadi mimpi setiap orang di muka bumi ini ya, karena sukses bisa dikatakan jika seseorang mampu mendapatkan apa yang ingin ia dapatkan dan diraihnya. Beberapa orang bilang kalau orang-orang sukses itu yang punya banyak uang atau pemilik perusahaan atau tokoh dunia yang sudah layak dibilang sukses. Itu pun tidak berpendapat kalau uang itu bisa menjadi ukuran sukses bagi seseorang ya. Apa sih arti sukses menurut salah satu orang terkaya di dunia? Menurut pendapat Bill Gates, sukses adalah guru yang payah. Kesuksesan mendorong orang-orang cerdas untuk berpikir bahwa dirinya tak akan pernah kalah. Apa seperti itu Wong Edan? Ya, kalau Thomas Edison, sukses itu adalah 1% inspirasi, 99% adalah keringat. Artinya kerja keras ya. Kalau menurut Arjun, sukses itu enggak punya utang bang. Ya boleh juga. Brian Tracy, sukses adalah keinginan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginanmu, melakukan apa yang ingin kamu nikmati, dikelilingi keluarga, teman, dan orang-orang yang engkau hormati. Dari Winston Churchill, sukses berbeda ini. Sukses sejati menurut dia adalah sukses adalah kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Napoleon Hill, berbeda-beda ini makna sukses. Selalu ingat bahwa semua orang sukses pasti melewati kepahitan. Dalam hidup mereka berjuang, gagal, dan bangkit kembali. Sehingga pada akhirnya mereka bisa seperti yang sekarang ini. Icut, kenapa dulu kok udah malam begitu? Ya, menurut Earl Nightingale, sukses adalah realisasi progresif dari ideal kamu yang bernilai. Ada Mbak Mary Sapitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mary. Sukses adalah melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Sukses adalah melakukan, tidak mendapatkan. Sukses adalah usaha, bukan kesenangan. Bukan kemenangan. Sukses adalah standar pribadi meraih yang tertinggi yang ada di dalam diri kita. Menjadi semua yang kita bisa. Ada juga sukses dalam hidup adalah ekspansi kebahagiaan yang berkelanjutan dan realisasi progresif dan tujuan yang layak. Ya, banyak pendapat-pendapat tentang kesuksesan itu ya artinya ya. Ada juga sukses adalah saat kamu berperilaku dengan benar dan mampu menempatkan diri sebaik-baik mungkin. Selama kamu dapat melakukan berbagai hal yang menyenangkan dalam hidup, maka kamu sudah sukses. Percuma juga punya uang banyak, tapi utangnya lebih banyak. Saya simpel bersyukur apa yang berkah bang. Betul. Ya, karena kan tadi sudah dikatakan banyak berbeda pendapat
orang itu tentang kesuksesan. Ada juga yang dibilang sukses adalah jika kamu terus mencoba dan pantang menyerah. Yaitu salah satu. Artinya lebih ke ini ya. Sukses itu di saat seseorang itu bisa mencapai satu keinginannya walaupun menurut orang lain hal itu belum ada apa-apanya. Iya Mbak Merisa Fitri ngopi kata Wong Edan. Sukses juga bagaikan berjalan maju dari satu kegagalan menuju kegagalan lain tanpa pernah kehilangan antusias untuk kita berusaha. Artinya banyak pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi kalau kita kaji lagi tujuannya sama, begitulah ya. Ada juga orang yang merasa sukses itu bisa punya istri cantik. Ada juga yang merasa sukses itu kalau bisa punya istri banyak. Begitu Wong Edan. Iya, putih sekali saya kalau pakai yang ini ya. Ya, jangan lupa rokoknya. Istri yang baik bagaimana, Bang? Istri yang baik itu adalah seorang istri yang mampu bisa membuat ketenangan dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Artinya kalau kita tarik garis ke belakang lagi, istri yang baik itu berawal dari seorang suami yang baik. Karena apa? Jika suami itu adalah seorang yang baik, dia mempunyai ilmu yang mumpuni untuk bisa mendidik dan mengajarkan istrinya tentang apa itu yang namanya tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk anak-anaknya, dan apa yang sebaiknya bisa ia kerjakan dalam kehidupan berumah tangga. Misalkan dalam contohnya seperti ini. Di saat seorang suami pulang dari bekerja, begitu dia sampai di depan rumah, begitu sudah masuk, sang istri menyambutnya dengan misalkan memberikan minuman kesenangannya, apakah itu teh ataupun kopi. Karena hal seperti itu akan membuat satu rasa kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, tentunya bisa menghilangkan rasa lelah si suami tersebut. Seperti itu Wong Edan ya, atau Arjun ya. Artinya satu lagi, kalau di dalam berumah tangga itu seorang istri yang baik itu pintar menempatkan diri, baik di dalam keadaan sang suami itu banyak masalah di luar, artinya dia bisa menghibur suaminya agar menjadi tenang. Karena kekuatan seorang lelaki itu menjadi seorang suami itu ya adalah di saat dia mendapatkan seorang istri itu yang bisa memberikan kepada dirinya itu ketenangan dan kenyamanan di saat dia dalam keadaan galau. Artinya kekuatan suami itu ada pada seorang istri. Seperti itu lebih tepatnya ya. Makanya kalau seandainya seorang suami itu kalau kita di dalam rumah tangga itu seorang istri itu bisa tunduk dan patuh kepada suaminya ya, dalam tanda petik suami yang baik, insya Allah yang namanya kehidupan dalam rumah tangga itu walaupun banyak kepahitan dan kesulitan, insya Allah mereka akan kuat untuk menjalaninya. Karena kalau untuk urusan masih tingkat masalah ekonomi,
seorang suami yang baik dan istri yang baik itu biasanya mereka akan kuat untuk menjalaninya, kecuali berbeda halnya seandainya sang suami itu sudah berselingkuh. Itu yang biasanya wanita tidak kuat. Seperti itu, Wong Edan. Elang putih kalau Bang Aris yang mana? Iya, insya Allah saya salah satu mencontohkan bagaimana bisa menjadi suami yang baik. Bangga istri cantik, apa yang baik? Kalau seandainya begini ya, mungkin itu masalah baik dan cantik itu bisa dua sisi itu sama, tidak jauh berbeda ya. Artinya begini, mungkin bagi orang lain wanita itu dikatakan manis biasa aja, tapi bagi seorang suaminya dia adalah wanita atau bidadari yang luar biasa dalam kehidupannya, karena bukan bercerita tentang masalah hanya keanggunan fisik belaka. Artinya di saat untuk yang namanya fisik itu sudah bagus, apalagi ditambah dengan yang namanya inner beauty, kecantikan dari dalam itu, biasanya para lelaki akan kuat ya dalam yang namanya berumah tangga. Artinya selalu ia akan merasa senang dan bahagia di saat ia sedang pulang ke rumah. Tanpa nama hadir. Iya, siap. Tanpa nama, Bang Tama nama hadir. Iya, ini tadi pakai aplikasi coba-coba. Kirain bisa seperti StreamYard, rupanya tidak. Hanya live sendiri. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada manusia bunglon. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Wicaksono kemana nih? Udah hilang ya? Ya, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun dan kerja keras untuknya. Iya, kota StreamYard-nya habis, manusia bunglon. Udah berapa akun tadi saya coba daftar, tidak berhasil. Jika kamu bertanya apa rahasia sukses, saya akan menjawab rahasia sukses adalah karena saya memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada yang mengatur hidup saya. Ya, silakan bertanya ya. Kalau saya bisa jawab, dijawab. Aduh. Carinya susah bang. Biasanya begini, kalau untuk masalah istri baik ini menurut pemikiran saya ya,
biasanya kalau kita memang sudah terdidik dalam hal sering berbuat kebaikan, insya Allah kita akan menemukan yang namanya calon pendamping yang baik. Yang masalah kurang itu bagaimana cara kita bisa menata dirinya, membimbing agar dia bisa menjadi orang yang pantas dan cocok untuk diri kita sebagai istri dan menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak kita. Dan memang seperti itu ya, Arjun ya, kalau untuk mendapatkan seorang wanita yang baik itu sudah pasti dan tentunya akan banyak pengorbanan. Dan sesungguhnya kalau kita sudah melihat ya, untuk mendapatkan orang itu saja terlalu sulit mendapatkannya dan banyak lika-likunya, sudah tentu dan pastinya itulah hasil dari perjuangan kita di saat kita mendapatkan wanita yang baik. Artinya bisa menjadi pendamping hidup kita, baik di dalam susah dan senang. Karena ya sudah seperti itu jalannya. Jika engkau ingin, kalau kita tarik dan kaji dari sisi agama, jika engkau berharap kepada Allah itu untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yang bernilai, artinya sudah pasti akan ada dan akan banyak yang namanya ujian-ujian berat dan besar seperti itu ya. Karena saya pun sudah mengalaminya. Nah, ini enak nih pertanyaan Bang tanpa nama. Kenapa saya masih takut mati? Kalau saya lihat YouTube banyak banget orang mengatakan berani mati. Apakah karena amal mereka sudah penuh ya? Hanya orang-orang tertentu yang berani mengatakan dirinya siap akan kematian, Bang tanpa nama. Itu tergantung makamnya ya, artinya sejauh dan sebesar apa sih amalan ibadah yang sudah dia perbuat. Dan satu hal yang perlu Bang tanpa nama mendapatkan satu ikhtibar lah ya, bahasanya satu pembelajaran yang di sini ingin saya kupas. Kenapa masih ada rasa takut mati? Sesungguhnya hal itu seharusnya Bang tanpa nama bangga dan perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Itulah jalan Allah mengingatkan kita, hamba-hambanya. Dengan kita takut mati, sudah tentunya kita akan takut berbuat dosa-dosa, baik itu dosa besar, apalagi baik itu dosa kecil, apalagi sampai kita berbuat dosa besar. Disitulah letaknya bagaimana rasa syukur kita kepada Allah di saat Allah sudah memberikan peringatan-peringatan seperti itu. Biasanya orang-orang seperti Bang tanpa nama ini, tunggu saya baca dulu pikirannya ya. Boleh saya baca Bang tanpa nama? Apa maksud dari pertanyaannya? Aduh, ada aja Arjun. Waktu pacaran baik sekali. Ya, bentar Bang tanpa namanya. Pertanyaan Bang tanpa nama ini sudah pernah saya alami ya. Waktu pacaran baik sekali, udah jadi istri, waduh. Apa tadi? Belangnya baru kelihatan.
Tapi hal itu tetap saja ya Arjun ya, kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mendidik wanita tersebut? Makanya saya sering mengatakan belajarlah yang namanya kita pintar dan bagus dalam kehidupan bermasyarakat. Ada Alvin Pais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Alvin Pais. Bang Agus Wicaksono. Hei, waalaikumsalam. Makasih bro, agak merinding jadi saya mendengarnya. Silakan. Oke, saya lanjutkan Bang tanpa nama ya. Orang-orang yang mendapatkan sesuatu tentang kematian dan kematian. Biasanya orang seperti Bang tanpa nama ini di saat lagi bekerja biasa saja, di saat lagi duduk-duduk sendiri tiba-tiba seolah-olah tergambar akan datangnya kematian kepada diri kita. Nanti Bang tanpa nama ini biasanya akan mengalami seperti rasa kaget dan terkejut seperti itu. Setelah itu rasanya kok begini ya. Di saat Bang tanpa nama ini lagi kusuk dalam ibadah, hal seperti itu hilang. Apakah begitu? Ya, inti dari tidak saya sering takut mati kalau sedang sendiri. Iya, maksud saya di saat lagi sendiri itu sering datang perasaan-perasaan seperti itu. Artinya di sini itu adalah satu peringatan Allah kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah dan ingat akan kematian. Artinya sesungguhnya kematian itu memang sudah sangat dekat dengan diri kita. Karena apa? Kita tidak akan pernah tahu kapan mati kita. Artinya pelajarannya adalah jagalah diri kita dari segala perbuatan yang sudah pasti dan tentunya yang Allah larang ya. Artinya orang-orang seperti Bang tanpa nama ini sudah seharusnya bisa menjaga dan menata hati, baik menjaga lisan kita agar kita tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita dan juga orang-orang baik itu teman, kerabat ataupun siapa saja. Bahkan artinya seperti ini, sudah seharusnya dan sepantasnya kita menjaga diri kita dari hal yang namanya sampai membawa suatu itu ada mudaratnya. Insya Allah dengan sendirinya nanti suatu saat Allah akan memberikan petunjuk itu, baik itu lewat mimpi ataupun orang-orang tertentu. Iya, itu sebenarnya tegurannya seperti itu Bang tanpa nama. Ibarat kata begini, saya pernah mengalami hal seperti itu juga ya. Suatu saat Allah memberikan jawaban itu melalui mimpi. Tetapi memang kalau kadar iman kita nanti kurang lagi, bayangan-bayangan ini akan semakin besar datangnya Bang tanpa nama. Tapi kalau Bang tanpa nama tahu apa sih makna dari kejadian itu teguran Allah buat kita agar kita jauh, menjauhkan segala perbuatan hal yang tidak baik. Itu belum perbuatan dosa besar ya. Menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, belum berbuat dosa besar. Lebih ke situ arahnya Bang tanpa nama. Karena di saat saya sudah menjalani hal-hal seperti itu, di situ mulai ada ketenangan, di situ kita akan paham nantinya. Di saat kita sudah selalu belajar berbuat kebaikan, biasanya akan seperti itu. Kita akan belajar untuk berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan. Karena apa? Nanti
yang akan kita dapati dari makna kejadian-kejadian ini adalah di saat kita sudah sadar, kita sudah mengerti, kita sadar, mengerti, kita paham, ya, inti dari kejadian itu adalah bagaimana kita memaknai dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bang, tanpa nama. Artinya memang kita sudah harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membawa mudarat, ya. Itu mudarat, belum lagi berbuat dosa. Artinya kita harus menjaga diri kita tuh dari hal-hal kecil yang kiranya itu bisa menjadi kita itu berbuat dosa, walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Sebenarnya lebih ke situ, ya. Artinya di situ Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, jangan sekali-sekali dirimu masuk ke dalam lubang yang penuh dosa. Artinya sedikit saja Allah sudah menegur. Dan dengan sendirinya di saat Bang tanpa nama sudah paham untuk menjalani itu, dengan sendirinya diri kita akan terdidik. Seandainya kita lagi kesal sama orang, kita lebih menahan diri. Ya sudahlah, cuman hal seperti itu. Itu yang maksud saya, ingin saya sampaikan tadi. Artinya sampai ke tingkat itu. Kita kesal, kita marah sama orang itu, tapi lebih baik kita tahan di dalam diri kita. Mungkin bisa jadi sebelumnya di kehidupan di masa lalu, bisa jadi Bang tanpa nama ini adalah seseorang yang kehidupannya keras. Tanpa disadari kita sering menyakiti hati orang, baik kita dalam keadaan salah ataupun benar. Ya itulah makanya kita lebih dibimbing itu untuk lebih sering bermuhasabah diri, ya. Apalagi di saat kita mampu menjalaninya dan mengawalinya dengan yang namanya sholat sunnah tobat. Dan itu adalah suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Di saat kita mau memulainya dengan diawali sholat sunnah tobat di pertiga malam. Artinya baik itu di jam 12. Kalau saya dulu sering melakukannya di jam-jam 12 malam. Dan nanti akan tergiring dan terbimbing Bang tanpa nama. Walaupun saya sudah sampaikan seperti ini, walaupun seperti tadi Bang tanpa nama bilang, apakah karena orang-orang yang bilang berani mati itu dia sudah cukup amalnya, tapi biasanya orang tidak akan pernah tahu dia itu sudah cukup amal atau tidak. Yang jelas orang bukan berani mati, ya. Artinya dia mempersiapkan kematiannya sebelum ajal itu datang. Mereka selalu berusaha berbuat kebenaran dan kebaikan di dalam kehidupannya sehari-hari, dan selalu berusaha menjadikan dirinya adalah diri atau pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Biasanya seperti itu. Kalau mimpi lihat diri kita mati dan pas dimasukkan dalam kubur kita terbangun dari tidur, itu pertanda apa, Bang? Tidak jauh berbeda, itu adalah teguran dari Allah. Artinya sudah saatnya kita bangkit dari keterpurukan kita yang selama ini kita gampang berbuat dosa-dosa kecil, apalagi berbuat dosa besar. Biasanya seperti itu. Hal-hal seperti itu lebih maknanya seperti itu. Itu peringatan Allah untuk kita, agar kita selalu ingat kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu Arjun atau Wong Edan. Ini saya berbicara seperti apa yang sudah saya alami, ya. Ada tingkatan, ada fase-fase tertentu. Memang sebenarnya hampir setiap orang merasakan hal ini, tetapi dengan jalan yang berbeda, tetapi tidak jauh. Ada juga orang-orang lain yang bertanya sama saya, tidak jauh kejadiannya seperti ini. Dan memang rata-rata intinya Allah tuh mengingatkan kita karena Allah sayang kepada kita, agar kita segera, itu ya poinnya, ya, segera bangkit dari keterpurukan itu. Mungkin di masa lalu kita ini sudah terlalu sering berbuat dosa, jadi Allah ingatkan dengan cara-cara seperti itu.
Ada dengan cara di saat kita sendiri, kita lagi terbaring seperti ini, tiba-tiba ingat kematian, atau seolah-olah akan terjadi kiamat. Itu tidak jauh berbeda, itu sama. Semua itu adalah peringatan. Banyak hal-hal seperti ini terjadi kepada orang-orang juga ya. Artinya ada yang didatangkan dari sisi mimpi tentang kematian. Ada juga orang hanya istirahat sebentar begini, sudah teringat seolah-olah ada musibah besar, terjadi kiamat. Itu semua sama. Artinya memang sudah saatnya kita, apalagi udah masuk di umur 40 ya. Karena perbedaannya, kalau kita di atas umur 40 tahun itu semakin turun tingkat keimanan, itu harus hati-hati. Biasanya itu akan terjerumus terus kalau kita tidak sempat yang namanya mengejar pertobatan. Diawali dengan sholat sunat tobat tadi. Bahkan seperti apa yang saya jalani saat ini, di saat saya itu merasa diri saya itu sangat sulit dalam kehidupan, saya selalu kejar untuk meminta pertolongan kepada Allah itu dengan diawali dengan sholat sunat tobat. Dan alhamdulillah memang luar biasa. Kodim channel takbir, siap. Ya, semakin tua semakin takut mati, beda waktu muda, hampir tak ingat mati. Benar Bang tanpa nama. Ya, terima kasih Bang Kodim channel ya. Ya, memang sebenarnya sih orang-orang seperti kita yang sudah 40 tahun ke atas ini sangat riskan ya. Kalau kita berani bermain-main yang namanya bermain-main dengan dosa. Apa itu yang maksud saya bermain-main dengan dosa? Terkadang dalam kehidupan ini banyak yang ujian-ujian yang tanpa kita sadari kita anggap hal itu sepele. Misalkan mencoba bermain-main mendekati perempuan. Ini sebenarnya kalau mau dipahami dari sisi yang namanya kehidupan kita antara kita seorang makhluk dengan setan, mereka akan memudahkan jalan itu. Ini tidak bisa dipungkiri. Ngeri saya dengar bermain-main dengan dosa. Banyak sekali orang bermain-main dengan dosa. Karena dia berpikir cuman iseng-iseng. Biasanya hal seperti ini akan dipermudah dengan setan. Jalannya itu akan dipermudah. Apalagi berhubungan dengan yang namanya wanita. Makanya kalau mau tahu kenapa banyak orang senang dengan cerita-cerita rasakan mati sebelum engkau mati. Ya, itu maknanya tinggi ya. Ya, sebenarnya yang Bang Kodim channel bilang bisa merasakan mati sebelum mati itu sama seperti yang Bang tanpa nama tanyakan tadi. Karena ada memang golongan tertentu ya, tingkatan tertentu di saat kita sudah mencapai tahap-tahap seperti tadi ya. Artinya Allah sering memberikan peringatan kita seolah-olah di dalam kita tidur seperti ini, tiba-tiba seolah-olah hari ini atau besok kiamat datang. Ada juga orang yang tiba-tiba dia dalam tidurnya, di dalam rebahannya, di dalam kesendiriannya, tiba-tiba dia mengingat seolah-olah dia sakit, besok dia rupanya dia akan mati. Ada banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Dan ini sudah banyak orang yang bertanya kepada saya. Dan terkadang hal itu bukan mereka yang langsung bercerita, di saat terjadi pembicaraan ya, tanpa sadar waktu buka pelan-pelan itu
Waktu misalkan saya tanya, wah kamu luar biasa ya ibadahnya, saya cemburu. Jujur bang, saya belum siap mati. Minum dulu bang. Siap. Ya siapapun orang berat untuk siap akan kematian, Arjun ya, atau Wong Edan ya. Karena amal saya sangat sedikit kali ya. Kayaknya kalau dihitung umur saya, kebanyakan saya menghabiskan waktu dengan melalaikan ibadah. Iya, memang seperti itu Bang tanpa nama. Jangan kita bilang Bang tanpa nama seperti itu bisa berkata. Tetapi yang perlu ditarik sisi positifnya, yang perlu kita adakan rasa syukur dalam hati kita, itu adalah satu rasa bentuk kasih sayang Allah masih mau mengingatkan kita Bang tanpa nama dan juga Wong Edan ya. Karena apa? Artinya dengan banyaknya dosa-dosa kita di masa lalu itu, tapi kita masih mau takut akan kematian. Karena memang ada juga yang dikatakan orang takut kematian karena cinta dengan dunia. Ada juga orang yang dia selalu belajar berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tetap takut mati. Ya, kuncinya seperti ini Bang tanpa nama. Betul yang seperti antum bilang, memang amal ibadah kita masih sangat jauh dibandingkan dengan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat di masa lalu. Itulah poinnya. Artinya memang masih jauh untuk berimbang. Itu yang sedang terjadi Bang tanpa nama ya. Makanya saya bilang kalau mau mencari tahu kapan itu bisa melihat sejauh dan sebesar apa dosa-dosa kita kepada Allah, cobalah mulai dengan yang namanya sholat sunnah tobat. Ada juga yang kangen dengan kematian Bang Aris. Ini tingkat makamnya sudah jangan jauh Bang Kodim Channel. Tidak jauh sekali ya dengan orang-orang biasa seperti kita ini. Itu hanya orang tertentu yang sudah sangat luar biasa tingkat ketenangan hatinya dan sudah bisa mencapai tingkat yang namanya bisa menjaga dirinya dari segala amarah dan nafsu. Artinya mereka tidak melihat lagi dunia itu. Dunia yang akan ikut dengan dia, bukan dia ikut dengan dunia. Berbeda dengan kita. Terkadang seimbang, terkadang kita condong dengan dunia. Begitu Bang Kodim Channel. Ini perbedaannya. Iya benar Bang tanpa nama. Di saat orang-orang seperti itu, kalau Bang tanpa nama mau tahu, kalau kita mau kupas kenapa orang seperti itu siap, karena mereka sudah siap membela yang namanya kebenaran di jalan Allah. Makanya mereka tidak takut mati lagi. Siapapun orang di depan dia itu, dia merasa itu nggak ada apa-apanya, karena kapanpun dia akan Allah panggil, berarti disitulah ajal dia. Itu berbeda dengan tingkat-tingkat makam seperti kita ya. Ya sebenarnya nggak bagus juga kita ngomong masalah makam, karena ini dunia luas ya, banyak orang tidak bisa menangkap masalah-masalah seperti ini. Kalau rasa girah kita kepada Allah itu sudah besar, ketahuitan kita, keyakinan kita kepada Allah itu sudah sangat besar, biasanya apa yang akan terjadi, kita tidak sanggup melihat kezaliman. Pasti darah ini akan mendidih. Ya, keyakinannya sudah penuh, betul Bang tanpa nama. Sebentar saya ambil air dulu ya.
Cak Ayu, assalamualaikum, ikut nyimak Mas Haris. Siap, Mbak Cahayu. Makanya kenapa banyak orang ingin mendapatkan anak-anak yang soleh. Itu salah satunya Bang tanpa nama. Itu adalah pengobat bagi kita orang-orang yang sudah mulai berumur ini. Karena apa? Akan ada suatu kekuatan dan ketenangan di dalam hati seseorang di saat dia sudah melihat ada buah-buah yang luar biasa yang sudah tertanam dalam diri anaknya. Misalkan mendapatkan seorang anak yang bisa hafiz, itu Masya Allah luar biasa ya. Makanya orang-orang seperti kita ini sebenarnya kalau mau mendapatkan ketenangan, ya didiklah anak kita sebaik mungkin. Jadilah contoh bagi buah hatimu, jangan hanya anak yang dituntut. Betul. Kalau mau mendapatkan anak yang baik, jadilah contoh yang baik untuk anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya selalu ingat banyak pesan-pesan yang sampai sekarang itu terngiang di dalam kuping saya ya. Artinya seolah-olah almarhum bapak saya itu selalu mengingatkan apa yang sudah pernah dia sampaikan. Banyak hal-hal yang saya dapat, walaupun hal itu kecil, sedikit, tetapi besar maknanya di dalam kehidupan kita. Jatuh. Oh, dia hilang. Oh, ada. Ya begitulah kehidupan ini ya. Di saat kita sebenarnya kalau kita mau mensyukuri, apalagi kalau sudah hal-hal seperti itu terjadi, seharusnya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Artinya disitulah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, masih mau mengingatkan akan tentang kematian, karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Maka sudah sepantasnya kita harus menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang membawa mudarat dalam kehidupan kita. Guru yang baik adalah orang tua. Jadi jadilah orang tua yang baik buat anak kita, karena anak itu mencontoh orang tua. Ya benar sekali, Lutfi Taru. Karena ilmu yang pertama yang seorang anak itu dapatkan dalam kehidupannya adalah orang tuanya. Maaf kok nggak ada yang naik Mas. Ya ini bukan yang bisa naik itu Mbak Cahayu. Ini hanya sendiri aja. Karena tadi saya sudah coba, tidak berhasil. Kuota StreamYard-nya sudah habis. Kuota StreamYard itu bukan live seperti ini Mbak Cahayu. Artinya kita masuk ke aplikasi StreamYard itu kerjasama dengan pihak YouTube. Jadi kita baru bisa masuk berdiskusi dengan room seperti itu. Begitu Mbak Cahayu. Bukan tidak ada artinya dihafal-hafalin Bang tanpa nama. Itu salah satu bentuk
rasa ketaatan kita sama Allah, kita butuh yang namanya ilmu. Lebih ke situ ya. Makanya Rasul itu kan mengajarkan kita umat-umatnya itu untuk selalu baik itu bersalawat, beristighfar, dan memuji-muji Allah dengan baik itu bertasbih ataupun kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, itu adalah suatu bimbingan agar suatu saat nanti di saat kita sudah mau sakaratul maut itu, insya Allah bibir kita dan mulut kita ini karena sudah terbiasa dengan bimbingan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ ada salah satu kelebihan orang itu di saat mau sakaratul maut, di saat mereka terbimbing, insya Allah akan mudah terucap kata ya, atau kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Arjun, makasih say. Sudah 1 jam juga rupanya. Apa? Ya udah nonton aja di situ, jangan lasak. Belum pernah didatangin dalam mimpi di saat kita itu waktu kita mau diberikan satu seperti yang Bang Tanpa Nama bilang itu, rasa takut kematian itu terkadang kan ada di dalam mimpi nanti datangnya. Di saat kita tiba-tiba kita terjawab seperti ini. Kita siap. Pernahkah seperti itu Bang Tanpa Nama? Tapi tetap Bang Aris, hari pembalasan atas amal dan dosa kita pertanggungjawabkan. Ingat mati aja biar kita bisa ngerem lisan dan perilaku. Iya, betul. Ngerem lisan dan perilaku. Iya, benar. Ya itu makanya saya bilang kita harus perbanyak bersyukur. Kalau Allah masih mau memperingati kita dan Allah masih mau menegur kita, ya artinya Allah masih sayang sama kita. Karena di saat hati kita itu sudah keras, itu sulit sekali untuk kembali. Begitu Lutfi Taruh. Karena biasanya kalau hati kita itu sudah banyak kekotoran yang masuk ke dalam diri dan pikiran kita, baik jiwa kita ya, maka dengan sendirinya yang namanya timbul sifat-sifat iri dan dengki itu akan datang kepada diri kita. Kalau dalam mimpi saya nggak pernah mimpi takut mati. Maksud saya seperti ini. Saya pernah mendapatkan jawaban dari rasa takut itu di saat orang mau mati,
ada tanda-tandanya bang. Ada, tapi sulit untuk diungkapkan ya, karena hal seperti itu masih sangat tabu bang, apa nih Arjun ya. Cuman kalau misalkan yang tadi saya mau bilang kepada Bang Tanpa Nama begini. Di saat saya dulu pernah merasakan seringnya rasa takut akan kematian itu sering datang kepada saya. Satu saat, di saat saya lagi tidur itu, saya bermimpi saya pergi dengan satu keluarga saya itu semua. Pergi ke suatu tempat yang di situ saya aja baru belajar Al-Quran dan hadis yang diterapkan masih banyak melanggar. Iya, memang seperti itu Lutfi Taro perjalanannya. Artinya bagaimana kita bisa memaknainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah gunanya kenapa kita disuruh banyak-banyak berzikir. Sering-sering mengucapkan atau memuji nama-nama Allah. Bisa juga dengan bersalawat, bisa juga dengan beristighfar. Artinya di sini apa? Kenapa kita perlu perbanyak bersalawat, berzikir, apa itu istighfar atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya seperti ini, agar antara diri kita dan Allah itu selalu ada kekuatan ya, kekuatan batin. Ya betul Bang Tanpa Nama. Kalau sudah sampai ke tahap itu, artinya memang sudah saatnya Bang Tanpa Nama ini sudah harus bisa betul-betul menjaga segala tindak tanduk kita, baik lisan, tutur kata kita, dan perbuatan. Karena hal itu tidak akan berhenti-berhenti Bang Tanpa Nama. Kecuali kita sudah masuk ke dalam lingkungan penuh dosa, hal itu hilang. Seperti itu Bang Tanpa Nama. Karena apa? Di saat hati kita sudah kotor, Allah akan jauh kepada diri kita. Dan rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Akan kembali kapan? Di saat kita sudah di dalam dosa-dosa yang sudah kita perbuat, tiba-tiba Allah memberikan teguran yang besar. Atau misalkan musibah kepada diri kita. Di situ kita sudah tahu apakah kita akan mati saat ini. Ya seperti itulah biasanya orang akan sadar. Tapi na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai Allah memberikan teguran sampai seperti itu. Kalau tahu tanda-tandanya kan siap Bang. Tidak bisa terbaca kalau untuk cerita pribadi ya, Arjun atau Wong Edan. Biasanya bisa melihat tanda akan meninggal itu orang lain. Ya betul, kita nggak akan sadar tahu akan meninggal. Ya seperti itu Lutfi Taro. Itu dia menjaga tulisan ini yang agak sulit bagi saya. Ya karena sebenarnya kalau Bang Tanpa Nama mau merasa gampang dapat memahami hal seperti itu, sebenarnya itu hal sepele ya. Kenapa saya bilang sepele? Dalam pikiran kita ini selalu ada yang namanya setan. Karena mereka bisa merasuki pikiran kita. Bahkan saya sudah pernah merasakan sendiri, seolah-olah dia hadir di samping kuping saya. Di saat saya sedang beristighfar menahan amarah, dia berbicara di samping saya, "Kalau orang itu baik, kenapa kamu seperti ini?" Nah itulah, setan itu terus akan menggiring. Walaupun kita dalam istighfar, dalam berwudu, artinya akan ada tingkatan lain yang akan menggoda kita. Apalagi di saat nanti sampai tingkatan iblis. Karena kalau sudah tingkatan iblis yang akan menggoda kita itu biasanya sesuatu yang benar itu akan disamar-samarkan.
Itulah banyak manusia ini terjerumus ya. Di saat dia sudah merasa tinggi akan ilmunya, di saat ilmu itu yang menguasai dirinya, biasanya orang itu akan terbawa dalam kesesatan. Itulah gunanya di saat kita mau selalu tunduk dan patuh, kita selalu belajar tetap istiqamah, bahwa kita ini adalah manusia yang hina di mata Allah. Dengan sendirinya yang namanya rasa percaya diri akan menjadi kita ini adalah manusia yang baik, biasanya akan jauh kata-kata itu. Bang Aris, nanti kalau saya sudah nggak nampak lagi di kolom komentar, berarti saya sudah tutup. Ya kalau memang hal itu menurut kamu sudah bisa menjadi suatu hal yang baik, ya tidak apa-apa, Lutfi Taruh. Kalau seandainya menurut kamu dunia medsos ini lebih banyak mudaratnya di dalam diri kamu, kamu sudah mampu untuk menjaga diri pandangan, penglihatan, pendengaran, ya sebaiknya itu dilakukan. Ya, udah paham saya maksud kamu. Ada beberapa orang juga yang sudah chat saya melalui WA, karena mereka sudah terlalu dalam masuk ke lubang-lubang yang terlalu berat. Mereka minta izin sama saya juga banyak. Benar, banyak yang terjerumus akibat amalnya sendiri, ilmunya sendiri, betul. Karena itu sudah tingkat tinggi ya Bang, tanpa namanya. Karena di saat kita sudah merasa diri kita itu sudah paling baik, apalagi sudah ada kata paling baik, itu paling bahaya. Karena sudah tingkat iblis yang bermain, akan disamar-samarkan. Ya makanya kalau kita mau tahu, bagi saya ya, kalau saya melihat ada seseorang yang katanya sudah tinggi tingkat keilmuan, baik ilmunya tentang dunia dan keilmuannya tentang ilmu agama, dia bisa berbuat misalkan yang katanya sampai berbuat maksiat. Sebenarnya itu sudah jelas dan pasti memang Allah yang memberikan ujian itu. Kalau orang-orang kayak saya tidak mau menghardik lagi orang seperti itu. Karena memang sudah seperti itu jalannya. Ada tingkatan-tingkatan tertinggi di saat orang sudah mencapai tingkat keilmuan yang tinggi yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya itu, maka akan semakin besar juga ujian yang akan Allah berikan kepada mereka. Di tempat saya ada yang sampai edan Bang, iya benar. Makanya kalau bagi kayak seperti diri saya, seandainya saya melihat yang katanya orang itu adalah seorang ustadz, tiba-tiba tergelincir, misalkan sampai berbuat sesuatu yang sangat dibenci sama Allah, misalkan berbuat maksiat dengan seorang wanita, bagi saya itu sesuatu hal yang memang seperti itu ujian yang Allah berikan kepada dia. Tidak ada bedanya dengan cerita Nabi Yusuf. Ya, saya pernah belajar tentang kajian seperti ini. Kiai itu mengingatkan jangan pernah kita menghardik, apalagi tingkat-tingkat ulama yang di saat dia tergelincir dalam lubang berlumur dosa. Artinya memang seperti itu ujiannya. Bagaimana dia bisa bertahan di dalam masalah dosa-dosa dia itu, dia mau kembali dengan Allah, mendekatkan diri lagi kepada Allah atas segala perbuatan dosa-dosanya itu. Karena itu akan berat. Nah, disitulah berbeda dengan kita orang-orang biasa. Makanya kalau bagi diri saya tidak akan pernah melihat hal seperti itu lagi. Yang saya pahami, ya seperti itulah ujiannya mereka. Misalkan satu lagi begini, di saat mereka sudah Allah berikan nikmat-nikmat yang luar biasa, orang itu sudah mulai terpandang dengan keilmuannya, yang awalnya dia adalah orang istiqamah dalam ilmu agamanya.
tiba-tiba dia senang dengan kehidupan ilmu dunia. Dia mengambil sesuatu yang namanya jabatan itu bukan dia jadikan satu amanah, tetapi dia gunakan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Itu adalah ujian. Jadi jangan salah tafsir. Bukan memang orang itu akan seperti itu. Memang itu adalah ujian dari Allah. Amalan andalan yang baik itu sebetulnya sih cukup berbakti kepada orang tua selagi masih ada. Nggak usah neko-neko. Iya, itu bagi kehidupan pribadi manusia, iya. Artinya, ya seperti itulah Lutfi Taro. Seharusnya apa yang harus kamu perbuat. Ya Allah, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Gani, kabulkanlah segala kebutuhan kami pada agama, dunia, akhirat. Sesungguhnya Engkau maha segalanya. Kabulkan doaku ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, izin sebentar ya, saya mau sebentar saja. Oh, bukan gak neko Lutfi Taro. Memang awalnya tidak neko, tapi di saat Allah memberikan satu ujian-ujian yang besar kepada mereka, misalkan dengan harta, dengan jabatan, itu sama. Makanya dibilang harta tahta wanita, itu seperti itu Lutfi Taro. Coba tanya lagi nanti dengan guru-guru ya. Apakah orang-orang yang sudah tingkatannya tinggi akan Allah berikan ujian-ujian seperti itu yang besar? Ya seperti itu Lutfi Taro. Yang maksud saya tadi. Artinya bagaimana dia mampu bertahan. Bagaimana bila orang berzina tapi tidak menjalani kisas, lalu dia taubat, apakah dosa zinanya terhapus? Kalau masalah orang itu bertobat, ya insya Allah dosanya. Tetapi yang namanya hari pembalasan itu kan tetap akan ada. Maksud saya banyak orang yang mengamalkan sesuatu yang melenceng. Ya, itu benar juga Lutfi Taro. Kalau masalah dosanya itu pasti terhapus atau tidak, kita tidak boleh menjawab seperti itu Bang tanpa nama ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada antara manusia itu dengan Allah. Karena apapun perbuatan dosa kita di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Yang jelas, yang Allah tunggu dari hamba-hambanya itu adalah bertaubat. Artinya tidak ada jaminan juga kalau kita sudah rajin menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Karena kita tidak akan pernah tahu apa hari esok yang akan terjadi kepada diri kita. Lebih ke situ ya poinnya ya. Tapi kalau masalah kita berbicara apakah dosa orang itu kita tidak akan pernah tahu. Apalagi orang seperti saya. Saya kan bukan seorang alim ulama atau ustadz. Saya kan hanya berbicara keilmuan apa yang saya tahu dan apa yang saya belajar. Oke, saya permisi sebentar mau ke kamar mandi.
Lutfi Taro, ilmu mental-mental, tarik jin dan sebagainya itu bukan ilmu akhirat tapi ilmu nafsu. Mbak tanpa Cak Ayu, monggo semua menjalankan sholat tahajud dulu. Kita manfaatkan di waktu sepertiga malam untuk mendapatkan ridhonya. Siap Mbak Cak Ayu. Besok saya coba dulu Mbak Cahayu ya, kalau memang berhasil nanti saya kabari. Allah Allah. Kita tidak akan tahu amal dan dosa kita ya Bang. Ya memang betul, tetapi jangan siap-siap aja Pak Aris. Maksudnya? Maksudnya gimana Bang tanpa nama? Jangan siap-siap aja Bang Aris. Kita tidak akan tahu amal dan dosa kita ya Bang. Tapi yang pernah saya belajar begini Wong Edan. Seharusnya kita bisa melihat diri kita itu bagaimana tindak tanduk kelakuan kita ya di dalam kehidupan ini. Artinya kalau memang sudah terlalu banyak hal-hal yang kita lakukan di masa lalu itu yang berat, sudah pasti dan tentunya kita harus terus belajar dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya di saat kita ada berbuat lagi sesuatu hal yang kesalahan-kesalahan, itu harus cepat segera kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan amal baik. Insya Allah kita tidak akan jauh tergelincir. Itu perbedaannya Arjun ya. Ya kata Kiai itu harusnya kita sudah bisa melihat. Oh, tadi diajakin tahajud sama Cak Ayu. Jawabannya Pak Aris siap. Enggak, masuk saya. Ya monggo silakan Mbak Cahayu begitu abang tanpa nama. Aduh, Bang tanpa nama ini memang usilnya luar biasa ya. Wah, putih sekali, luar biasa. Ya, tetapi hal yang tadi saya katakan itu di saat kita memang lagi senang-senangnya mendekatkan diri sama Allah, Wong Edan ya. Artinya saya pernah dengar itu dari seorang kiai itu waktu saya masih di Jakarta ikut di majelis ilmu itu. Sesungguhnya kalau kita memang cermat, mau mencermati tentang keadaan dan kehidupan kita hari-hari, itu bisa kita lihat sendiri bagaimana sih di masa lalu itu sudah sebanyak apa, dan bisa kelihatan Wong Edan masih sebesar apa banyak dosa-dosa yang sudah tertanam di dalam diri kita ini. Bisa dilihat kalau kita sudah menjalani sholat sunat taubat itu, apalagi dilakukan betul-betul dengan sungguh-sungguh dan kepasrahan yang tinggi kepada Allah. Itu akan ada suatu getaran yang sangat luar biasa Wong Edan, Bang tanpa nama. Itu saya sudah menjalaninya loh. Yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan saya sampai menjerit ketakutan. Padahal pada saat itu tahapan saya itu betul-betul lagi istiqamah, yang namanya belajar agama dan sedang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya
saya selalu menjalankan puasa sunnah. Pada saat itu ya, artinya sebelum saya menjalankan yang namanya sholat sunnah tobat tadi, saya sudah sangat pada saat itu tingkatannya itu memang betul-betul senang belajar agama dan istiqamah dalam yang namanya menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Yang saya tak tahu amal saya. Iya betul Bang Tano Panama, yang memang seperti itu. Artinya begini, bukan kita tahu akan amal kita itu sudah seperti apa. Artinya yang maksud saya di sini ada penekanannya begini. Untuk mengimbangi dosa-dosa kita di masa lalu itu, makanya tadi saya bilang kalau kita sudah menjalankan sholat sunnah tobat dengan kepasrahan yang sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah getaran itu akan datang. Ini yang maksud saya, poinnya seperti itu ya. Artinya di situ di saat saya sudah menjalani apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasul, pada saat itu saya sudah betul-betul istiqamah belajar di jalan Allah. Di saat saya mendapatkan ilmu tentang masalah sunnah tobat tadi, di saat saya betul-betul menjalaninya itu dengan berzikir, saya mohon ampun dosa, saya belajar cari tahu apa arti dari makna doa sunnah tobat tersebut. Di saat saya sedang berdoa itu, tiba-tiba ada suatu kekuatan, saya bergetar begini dengan ketakutan yang luar biasa. Saya nangis sejadi-jadinya. Bayangkan seperti itu. Saya belum pernah nangis seperti itu. Dan ada rasa takut yang sangat-sangat luar biasa. Artinya di situ saya dapat pelajaran begitu masih besarnya dosa-dosa saya. Itu yang maksud saya tadi Bang tanpa nama. Tentang menjalani sholat sunnah tobat tadi. Padahal sebelum saya menjalani itu, saya lagi senang-senangnya mendekatkan diri saya kepada Allah, istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Tetapi di saat saya terpanggil setelah mengikuti kajian-kajian seperti itu, saya diingatkan oleh seorang kiai, coba jalani hal ini, kata dia. Ternyata luar biasa rasa takut saya dari yang sebelumnya. Artinya kalau memang betul-betul kita sungguh-sungguh menjalani sholat sunnah tobat tadi, insya Allah kita akan mulai rasa seperti apa sih dosa-dosa kita itu. Artinya masih banyak dosa-dosa kita itu yang tanpa kita sadari. Artinya tidak ada jaminan apa perbuatan-perbuatan kita itu belum tahu kita. Artinya maka dari itu kerjakanlah apapun itu adalah sesuatu yang baik, apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Lebih kuncinya seperti itu. Dan jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, bahkan dari apa yang namanya mudarat. Artinya satu hal yang kecil aja itu tidak baik, kita sudah mulai menjauhkannya. Jadi lebih ke situ dia. Dan nanti balasan dari itu semua perjalanannya, yang pertama akan Allah hadirkan kepada orang-orang tersebut ketenangan hati. Itu sudah pasti. Dan Allah akan menghadirkan kepada orang-orang tersebut orang-orang yang soleh di sekitar dia. Maka dengan sendirinya dia akan semakin terbimbing untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya tahapannya seperti itu. Dan saya memang sudah merasakan hal seperti itu. Itu yang maksud saya tadi. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita itu tiba-tiba kita berkenalan dengan seorang yang sudah mumpuni ilmu agamanya. Bahkan saya dulu terkadang di tempat saya berjualan itu ada seorang kiai itu sudah sering mondar-mandir. Itu ramah sekali. Kalau saya panggil, Pak Kiai mampir, saya bilang. Mau dia datang dan duduk sama saya. Di situ yang saya bilang tadi, akan Allah datangkan kepada kita orang-orang soleh di sekitar kita.
Kalau kita betul-betul dan sungguh-sungguh, di saat kita betul-betul mau bertobat, kita sungguh-sungguh belajar dan selalu belajar mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan bahkan yang satu hal yang luar biasanya, itu kita akan semakin terbimbing, bahkan sampai masalah sholat pun kita akan terjaga. Misalkan begini, yang biasanya mungkin kalau kita dulu sholat berjamaahnya itu pakai baju kaos, itu kita dengan sendirinya takut, seolah-olah kita kurang adab sama Allah. Artinya kita akan mencari baju yang betul-betul muslim, berpakaian rapi, bersih dan wangi. Bahkan akan sampai nanti ke tingkatan seperti itu. Kalau kita memang betul-betul sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Terkadang tanpa kita sadari, kita ini kalau bertemu dengan manusia, dengan makhluk yang katanya punya jabatan, terkadang kita lebih mementingkan mereka daripada kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah yang terjadi kepada manusia-manusia. Dan saya sudah pernah diingatkan oleh seorang kiai seperti itu. Coba Mas Aris berpikir, kalau Mas Aris ingin ketemu seorang wanita, seperti apa sikap Mas Aris dalam yang namanya berpakaian? Kenapa tidak kita lakukan di saat kita ingin bertemu kepada Allah dengan sholat, baik itu sholat sendiri ataupun sholat berjamaah? Dari hal terkecil seperti itu aja terkadang kita suka meniadakan hal seperti itu. Sudah seperti itukah diri kita untuk menghargai antara kita seorang hamba dengan Sang Khalik? Yang tenang kadang sudah sore, tak ada beras pun kita masih tenang-tenang saja. Tapi istri sudah ngomel-ngomel, tak bisa ditenangkan. Ya, itu sudah pasti kehidupannya seperti itu, Bang Tanpa Nama. Ya, mungkin sudah bisa kita sudahi saja lah ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita segala rahmat dan nikmatnya. Baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang barokah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, baik yang saya perbuat dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Dan sesungguhnya seandainya apapun itu yang sudah saya sampaikan adalah kebenaran dan kebaikan, sesungguhnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada Bang Haji, ya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sallu ala Nabi. Saya mau tutup ini Bang Haji. Ya, nanti kita ngomong di belakang layar aja Bang Haji ya. Ya, belum bisa StreamYard Bang Haji. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf, mohon dimaafkan dan mohon didoakan agar saya bisa tetap istiqomah dalam yang namanya bisa memberikan suatu kebaikan-kebaikan, baik itu bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.